Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial ini akan sangat berguna bagi Bapak Ibu guru dan operator sekolah yang sedang mengerjakan e-rapor yang sering merasa ribet saat input nilai dan menentukan TP mana yang diberi tanda T dan TP mana yang diberi tanda R. Pada tutorial ini, kita akan membahas cara mempermudah pengisian nilai rapor pada aplikasi e-rapor menggunakan file Excel pengolahan nilai otomatis. Salah satu langkah yang harus dilakukan saat mengerjakan e-rapor adalah mengisi nilai pada file template Excel yang sudah di-download dari aplikasi e-rapor. Bukan hanya menuliskan nilai akhir saja, tetapi kita harus menentukan TP mana yang diberi tanda T dan TP mana yang diberi tanda R. Jika dikerjakan secara manual, tentu ini cukup merepotkan. Kita harus bolak-balik melihat nilai setiap murid, lalu menentukan nilai mana yang menjadi nilai tertinggi dan mana yang memiliki nilai terendah. Karena itu, di sini saya sudah menyiapkan sebuah file Excel pengolahan nilai yang akan sangat membantu proses input nilai ke tabel Excel e-rapor. Inilah tabel pengolah nilai untuk input e-rapor. Bagian yang nantinya kita copy ke tabel e-rapor adalah area yang berwarna biru ini. Mulai dari nilai akhir, kemudian tanda pada tiap TP. Tanda T dan R di sini muncul secara otomatis berdasarkan nilai tertinggi dan nilai terendah setiap murid pada daftar nilai TP. T menunjukkan TP dengan nilai tertinggi, R menunjukkan TP dengan nilai terendah bagi murid tersebut. Dengan cara ini, kita tidak perlu lagi menentukan secara manual TP mana yang diberi tanda T dan mana yang diberi tanda R. Cukup dengan input nilainya, maka secara otomatis TP dengan nilai tertinggi akan diberi tanda T dan nilai terendah akan diberi tanda R. Jika pada seorang murid muncul dua tanda T atau lebih atau dua tanda R atau lebih, itu karena ada nilai tertinggi atau nilai terendah yang sama. Maka bebas dipilih apakah semuanya akan ditampilkan atau hanya salah satunya saja. Jika tidak ingin semuanya tampil, maka cukup menghapus salah satu atau beberapa tanda tersebut. Sekarang kita akan masuk ke bagian pengaturan pada sheet home. Di bagian ini kita akan menentukan tingkat kelas, semester, daftar NISN murid, daftar nama murid, dan juga daftar mata pelajaran. Untuk tingkat kelas sudah disediakan pilihan dari kelas 1 sampai kelas 12. Kemudian untuk pilihan semester ada semester 1 dan semester 2. Daftar NISN dan nama murid bisa di-copy langsung dari tabel yang di-download dari e-rapor. Selanjutnya, daftar mata pelajaran sudah disediakan sebanyak 15 mata pelajaran. Silahkan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing tentang penamaan mata pelajarannya. Semua data yang ditulis pada sheet home akan otomatis muncul pada sheet-sheet berikutnya. Sebagai contoh, sheet A akan berisi untuk data pendidikan agama. Sheet B berisi data bahasa Indonesia.
sheet C berisi data untuk matematika. Demikian seterusnya. Nama murid, NISN, tingkat, dan semester akan otomatis tampil setelah diatur pada sheet home. Kode TP juga muncul otomatis sesuai tingkat dan semester yang dipilih dan juga nomor urut TP-nya. Contohnya, kode 221 artinya TP1 untuk kelas 2 semester 2. Kode 222 berarti TP2 untuk kelas 2 semester 2. Kode 223 artinya TP3 untuk kelas 2 semester 2. Demikian seterusnya. Sekarang kita akan membahas bagian pengolahan nilai. Di sini sudah disediakan kolom nilai untuk tiap TP. Secara default tersedia 10 TP. Jika masih kurang, sudah disiapkan tambahan sampai TP ke-15 yang saat ini disembunyikan. Untuk memunculkannya, silakan seleksi 2 kolom di area tersembunyi. Kemudian klik kanan, lalu pilih Unhide. Maka TP11 sampai TP15 akan muncul. Jika tidak diperlukan, maka seleksi kolom pada TP tersebut, klik kanan, lalu pilih Hide untuk menyembunyikannya. Untuk input nilai, kita cukup memasukkan nilai murid pada tiap TP, mulai dari TP1 sampai TP10 atau sejumlah TP yang kita tentukan. Nilai pada TP ini dapat kita copy dari daftar nilai yang kita punyai dari file lain. Nilai tertinggi ini akan otomatis muncul blok warna hijau, sedangkan nilai terendah otomatis di blok warna merah. Dengan demikian kita bisa mengecek dengan mudah mana nilai tertinggi dan mana nilai terendah bagi tiap-tiap murid. Kemudian juga perlu diinput nilai tes tengah semester di sini dan nilai akhir semester di sini. Disediakan juga satu kolom tambahan, yaitu kolom non-test. Kolom ini digunakan untuk penilaian tambahan dari guru dan sifatnya opsional. Boleh diisi, boleh juga dikosongkan. Tetapi jangan sampai diisi dengan angka 0, karena nilai akhir dihitung dari rata-rata seluruh komponen nilai, sehingga angka 0 akan mempengaruhi hasil akhir. Begitu juga dengan nilai tengah semester, jika tidak digunakan, lebih baik dikosongkan saja. Setelah semua nilai diinput, maka secara otomatis akan muncul nilai akhir, tanda T untuk nilai tertinggi, tanda R untuk nilai terendah setiap murid. Sekarang saya akan contohkan cara memindahkan hasil pengolahan nilai ini ke file Excel di eRaport. Pertama-tama seleksi kolom mulai dari nilai akhir sampai kolom TP seluruhnya, yaitu area yang berwarna biru. Kemudian klik kanan lalu pilih copy, atau langsung tekan tombol Ctrl dan C. Setelah itu buka file Excel eRaport. Tempatkan kursor pada sel baris pertama kolom nilai rapor.
klik kanan, kemudian pada bagian pasta options, pilih ikon dengan angka 123. Klik pilihan tersebut agar yang ditempel hanya nilainya saja. Setelah data masuk ke tabel e-rapor, tinggal diperiksa kembali. Jika ada tanda T atau R yang muncul ganda dan ingin dihapus, silahkan dihapus salah satunya. Cukup dengan tekan tombol delete pada satu atau dua tanda tersebut. Namun jika ingin dibiarkan semuanya muncul di rapor nanti juga tidak masalah. Dan setelah selesai, file nilai sudah siap untuk diupload ke aplikasi e-rapor. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu mempercepat proses pengolahan nilai e-rapor. Tetap dukung channel ini untuk berkembang dengan menekan like, share, dan subscribe bagi yang belum. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.